Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia? Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Misna Arif. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Ya, ini adalah pengertian pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar terencana dan sistematis untuk meningkatkan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan untuk menggunakannya. Sedangkan pengembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang ditunjukkan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan juga memiliki fungsi dan kedudukan bahasa. Fungsi yang pertama yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang keempat, alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Sedangkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa perhubungan tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan kepentingan pemerintah, yang keempat sebagai bahasa pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia juga terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, melalui pengajaran, permasyarakatan, peranan media massa dan jalur kepemimpinan. Yang kedua, pengembangan bahasa dilakukan melalui pengembangan kosakata atau istilah, perluasan pemakaian bahasa, pembinaan kepada masyarakat, penelitian bahasa dan pengembangan melalui media massa. Di dalam pembinaan dan pengembangan juga dijelaskan mengenai alih kode, campur kode, dan variasi bahasa. Kalian tahu nggak sih apa itu alih kode, campur kode, dan variasi bahasa? Yaps, ini adalah pengertian dari alih kode, campur kode, dan variasi bahasa. Yang kalian tahu, alih kode atau kode switching adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain. Misalnya penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Jawa. Alih kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Sedangkan campur kode atau kode mixing terjadi apabila seseorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan mendukung suatu tuturan disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, rasa keagamaan. Sedangkan variasi atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antara sesama masyarakat. Sedangkan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, kita ketahui juga sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kalian bisa lihat pada sejarah bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang terdiri dari nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbahasa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dilakukan kedudukan sebagai bahasa nasional.
Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad 7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu, tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Kita masuk pada perkembangan. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan bahasa Melayu, mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia, antara pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi oleh budaya Nusantara. Kita masuk pada pola pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di media massa. Tahukah Anda apa itu tentang pola pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di media massa? Pola pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di media massa ini memiliki peranan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Sudah tidak diragukan lagi, baik yang berdampak positif maupun negatif. Walau kerap dipandang secara berbeda, tetapi tidak ada yang dapat menyangkal atas peranan yang signifikan dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa media massa memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Ini informasi merupakan suatu kebutuhan yang dicari oleh masyarakat, dan media massa merupakan wadahnya sebagian besar masyarakat. Demikian, itu adalah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.